Kadang-kadang kita mengerti memang ada sebagian masyarakat Islam kalau mereka jujur nanti dikeluarkan oleh apa namanya orang tua mereka, diusir dari keluarga, diusir dari orang kampung dan macam-macam. Oke. Nah, memang itu resikonya. Tetapi kalau kalangan akademia tidak berani jujur dalam menuangkan narasi mereka, apa yang mereka tahu dan apa yang mereka tidak tahu, berarti kualitas pendidikan yang mereka dapat di universitas itu kan perlu sangat-sangat dipertanyakan kualitasnya, dan tidak mengacu manusia kepada peradaban yang terang benderang seperti yang dimaksud. Oke. Pak Cakra, gimana Pak Cakra? Ini banyak yang protes juga. Ini seolah-olah kita ngomong di belakang ini. Gimana kalau kita naikkan satu muslim ini supaya dia bisa membantah argumen? Gimana? Boleh? Boleh, boleh ya. Kita naikkan satu muslim. Ya. Kita naikkan satu muslim ya. Coba kita naik Mr. Syair Bali ya. Syair Bali. Kita naikkan kakak Syair Bali. Ya, Syair Bali muslim, Bang. Saya Hindu, saudara. Oke, Hindu. Oke, Hindu ya. Kita naikkan satu muslim ya. Kita naikkan satu muslim. Kita diskusi yang akademis ya. Boleh. Saya naikkan satu muslim, Mas Fanani. Oke. Jadi udah ada perwakilannya. Ini Pak Cakra muslim, tapi muslim yang berbeda dengan Islam kebanyakan. Kemudian Syair Bali ini Hindu. Fanani muslim ya Bang ya? Muslim. Ya. Bang Edi. Oke. Tadi bagaimana nih tanggapan dari Mas Fanani tentang apa yang sudah kita bahas tadi ini? Kalau untuk menanggapi lebih jauh, saya orangnya kurang kompeten ya. Saya soalnya tidak tahu agama yang lebih mendalam ya. Cuman secara global ya, kita sebenarnya yang dikatakan Pak Cakra itu ya ada benarnya, ada salahnya. Karena yang dimaksud beliau itu kan menganggap bahwa Islam itu eksklusif ya, intinya hanya untuk kalangan sendiri. Itu saya rasa nggak benar. Itu banyak dasar-dasarnya atau hadis-hadisnya yang apa namanya dalil-dalilnya yang mengatakan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi tidak benar itu kalau secara keseluruhannya seperti itu nggak benar. Mungkin dari apa istilah perspektif Pak Cakra mungkin seperti itu ya. Cuman kalau untuk secara umum tidak seperti itu saya rasa. Oke. Tapi begini Mas Fanani. Apakah Anda setuju bahwa ajaran agama Islam itu bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila? Kalau untuk dasar negara kita sendiri seperti Pancasila jelas tidak bertentangan. Oke, begini Mas Fanani sedikit. Kita kan berkaca dari sejarah nih. Bagaimana gerakan Kahar Muzakar, ya kan? Bagaimana gerakan DITII, ya kan? PRRI Permesta. Bagaimana gerakan-gerakan Islam yang pada zaman dahulu sampai detik ini. Bahkan yang terbaru itu adalah kelompok HTI, ya Hizbut Tahrir. Bagaimana mereka ingin menggulingkan pemerintahan dan mendirikan syariat Islam. Bagaimana kita sekarang menjadi munafik bahwa memang sebenarnya dasar negara kita ini bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau tidak bertentangan, kenapa ada kelompok-kelompok Islam yang ingin menggulingkan pemerintahan, menggulingkan dasar negara kita, mengganti dasar negara kita? Ya, betul. Jadi perlu digarisbawahi ya bahwa aliran di agama Islam itu banyak. Jadi ada yang garis keras, yang mereka fanatik buta dengan apa yang mereka yakini, ideologi Islam yang sepenuhnya mereka yakini itu sepenuhnya diimplementasikan di dalam kelompoknya. Dan ada juga yang Islam moderat, ada juga yang Islam netral. Maksudnya netral itu dalam artian ya Islam yang asal Islam aja. Dan negara kita itu kan memang bukan berdasarkan dengan hukum Islam. Jadi kita harus menyesuaikan juga di mana kita tinggal dan di mana kita harus menerapkan hukum itu. Jadi nggak bisa kita memaksakan hukum Indonesia itu harus Islam, nggak bisa, karena masyarakat Islam itu bukan semuanya Islam, dan pendiri bangsa negara kita itu juga bukan semuanya Islam. Itu harus dimaklumi kita sebagai orang Islam di Indonesia ya harus bersifat moderat lah. Ya, makanya kesimpulannya ya Pak Cakra tadi sudah saya katakan bahwa memang seorang muslim harus menjadi muslim yang munafik.
Benar, itu bukan munafik ya. Istilahnya asal jangan menabrak aturan syariat yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya secara Oke, saya kasih frontal. contoh spesifik yang nyata nih Mas Panani. Ya, Menurut hukum Allah, menurut hukum yang ada di dalam Al-Quran, kalau Ya. seseorang mengganti agamanya, maka harus diapakan? Itu ada hukum semacam hukum di apa istilahnya, di pancung ya atau di Oke. apa namanya. Sementara sekarang, apakah itu diberlakukan? Ya untuk Islam yang fanatik mungkin memperlakukan ya seperti halnya di negara-negara yang Bukan, di negara kita kan bahas negara kita. Orang di yang negara kita keluar dari nggak agama bisa, Islam. karena bertentangan dengan hukum negara kita. Nah, Nggak bisa. makanya saya bilang tadi, Mas Fanani, bahwa sesungguhnya kalau kita mau jujur, hukum Islam itu bertentangan dengan hukum kita. Dan itu kita harus Ya, akui. memang. Kenapa kita harus bermunafik? Ya bukan masalah munafik ya, kita itu harus moderat ya. Intinya kita harus juga jangan terlalu kolot, jangan terlalu apa namanya, ya terlalu kolot itu. Kita harus Padahal kalau kita merujuk menyesuaikan kepada dengan situasi Al-Quran, dan barang kondisinya. siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diputuskan Allah, itu adalah orang-orang zolim. Begitu. Oke, coba kita minta tanggapannya dari yang lain. Mungkin Pak Syair Bali atau Pak Cakra mau nanggapi. Silakan. Oke, Pak Cakra atau saya dulu, monggo. Terserah. Silakan Pak dulu ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Edis, Adinda, sudah menaikkan saya. Jadi begini, hukum agama di Indonesia dengan ada 5 agama itu kalah dengan hukum Indonesia. Tidak ada kompromi. Betul. Ya, tidak usah dipertentangkan bahwa hukum agama di Indonesia itu sudah kalah dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Itu menandakan bahwa hukum Tuhan di Indonesia itu kalah dengan hukum manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau menurut saya orang Hindu, jujur saja saya mengatakan bahwa Muslim ini besar, ajarannya pasti benar, pasti baik. Cuma dicarut marutkan oleh para ulama, ya seperti Abdul Somad menghina umat Kristen, ya ini menghina umat Hindu juga, bilang menyembah berhala, salib ada setan dan lain sebagainya. Ini udah kacau. Tapi umat Muslim mayoritas di Indonesia semua diam. Itu saya tidak suka. Sangat saya tidak suka. Ya, jadi mestinya umat Muslim di Indonesia itu pintar. Kalau ada ulama yang seperti itu, mestinya bersuara. Ini akan merusak NKRI. Tapi itu udah ada dasarnya, Pak Syiar Bali. Saya tahu boleh berbohong, boleh apa, saya tahu. Tapi hendaknya hati nurani kita itu jalan. Kita berada di Indonesia. Hati nurani itu kita jalan. Kalau memang itu nyeleneh atau salah, mestinya bersuara. Itu yang saya harapkan sebenarnya sebagai umat Hindu di Bali. Karena kami di Bali dengan umat Kristen, dengan umat Muslim, kami pelangi yang indah di Bali. Begitu loh. Ya, tapi kalau tanggapan saya begini, Syair Bali. Kita itu sebenarnya hidup dalam kemunafikan begini. Apa yang diutarakan oleh ulama-ulama, masalahnya itu ada di dalam literasi-literasi Islam, begitu loh. Jadi sebenarnya yang terjadi begini, yang terjadi itu begini. Mayoritas umat Muslim itu mereka tidak tahu apa yang tertulis. Kemudian yang kedua, mereka ini hidup dalam sebuah dilema. Mana nih yang harus diikuti? Hukum Allah atau hukum negara? Ya kan? Betul yang Anda bilang bahwa karena kita negara Indonesia, maka hukum positifnya kan hukum negara. Sementara di hati nuraninya orang Islam, di relung hatinya yang paling dalam, itu hukum Allah yang harus dilakukan. Maka sebenarnya yang terjadi sekarang ini adalah sebuah pending. Sebuah pending kapan gerakan ini bisa betul-betul membludak. Begitu. Kalau saya sih melihatnya tinggal menunggu waktu. Begitu. Mungkin Pak Cakra mau berbicara. Silakan Pak Cakra. Ya, boleh. Begini,
perlu kita ajak kawan-kawan semua, terutama orang-orang Islam, untuk bisa bercermin di depan cermin. Artinya, kalau agama yang mereka anut mengacu mereka kepada orang-orang jahat, apapun nama, apapun istilah, apapun argumen yang mereka buat, berarti ada masalah di dalam doktrin itu sendiri. Nah, kalau mereka menggunakan ayat Al-Quran, mereka beralasan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, berarti ayat Al-Quran itu perlu dipertanyakan, kelayakannya itu sampai sejauh mana. Kalau ayat Al-Quran digunakan dengan sedemikian rupa dan mengacu umat kepada orang jahat, nah maka Al-Quran itu harus digugat untuk dipertanyakan apakah itu memang tujuan Tuhan. Nah makanya orang Islam tidak hanya memakai slogan, oh ini Al-Quran, kitab suci yang begitu hebat dan pulan-pulan ini adalah hukum Tuhan. Tetapi kalau makna yang dibuat itu adalah mengacu mereka sendiri kepada orang-orang dan golongan yang tidak baik, nah itu perlu dipertanyakan makna yang mereka buat, termasuk konsep Tuhan itu sendiri. Nah kalau konsep Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad hanya mengacu umat kepada kezaliman dalam beragama, maka konsep Tuhan itu sendiri perlu digugat, perlu dipertanyakan. Jadi jangankan Nabi Muhammad yang perlu digugat, Tuhan itu sendiri, Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sendiri perlu digugat. Kalau memang Tuhan yang dianut umat ini hanya membawa umat kepada kezaliman dalam beragama. Makanya saya sendiri sudah lama ini mengajak kaum Islam untuk coba mewujudkan konsep rahmatan lil alamin dalam hidup mereka itu bagaimana. Nah, apakah kalau mereka tidak mampu mewujudkan konsep rahmatan lil alamin pada diri mereka, itu perlu kita pertanyakan kendalanya di mana. Nah, alasannya apa? Nah, kemudian juga sama halnya pertanyaan yang sama kita tanyakan kepada mereka, kenapa Islam itu tidak bisa mewujudkan konsep rahmatan lil alamin yang mereka ini akan pamer-pamerkan. Nah, kita perlu pertanyakan kendalanya di mana. Nah, kalau ada kandungan dari ajaran dalam agama Islam yang terbukti ada kaitannya dengan perbuatan kaum ulama, perbuatan umat yang mengacu umat kepada golongan tidak baik, golongan yang bikin kerusuhan, berarti ajaran itu sendiri perlu digugat, perlu dipertanyakan keabsahannya dan kelayakannya sebagai petunjuk. Nah, makanya tidak ada hal bagi saya sendiri ya ini tidak ada hal yang tidak bisa kita pertanyakan. Harus kita berani mempertanyakan apapun yang perlu kita ingin tahu kalau memang kita ini ingin mencari kebenaran. Nah, kalau konsep Tuhan dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak bisa dipertanyakan, nah inilah yang membuat umat Islam ini terjebak dalam dogma buta, terjerat dalam kezaliman dan keniscayaan, karena mereka tidak bisa keluar daripada apa yang telah digariskan oleh kaum ulama, oleh kaum mazhab, oleh pendapat-pendapat mereka. Nah, makanya ini kan peran cendekiawan Muslim kan sebenarnya harus ikut ambil andil dalam persoalan ini. Jadi kalau hanya lulusan-lulusan para sarjana, para akademia yang sudah mendapat gelar guru besar di perguruan tinggi yang mengajarkan hanya menghafal, tetapi tidak memberdayakan daya pikir mahasiswa untuk bisa mempertanyakan dengan pemikiran-pemikiran yang kritis dari semua literasi yang sudah ada dalam agama Islam, berarti lulusan-lulusan dan kualitas akademia tidak banyak fungsi dan tidak banyak ambil andil dalam peradaban, sehingga akhirnya secara global kita lihat sekarang kan umat Islam jauh tertinggal dan tidak bisa memberi kontribusi yang bermakna kepada dunia dan juga kepada masyarakat setempat. Nah, contohnya Aceh. Nah, Aceh itu kan sudah lama ada Islam di sana. Kenapa orang Aceh itu tenggelam dan terjerat dalam kezaliman dalam beragama? Jawabannya sederhana. Karena memang ajaran agama yang mereka anut adalah mengacu mereka sendiri kepada kebodohan, pembodohan, dan ignorasi. Ya kan, sikap-sikap tidak mau tahu. Sehingga kekerasan dalam beragama itu sudah
apa namanya, sudah tidak asing lagi kalau di Aceh. Ya sikap-sikap halal darah dan macam-macam lah. Iya. Nah itu yang kita sayangkan, yang kita ingin himbau kepada kaum muslim ya, para cendekiawan untuk bisa terbuka, untuk bisa menerima kritik, untuk bisa ya untuk berani mempertanyakan hal-hal yang memang perlu kita pertanyakan. Iya, iya. Ya, jadi intinya teman-teman Jadi- hasil dari pembicaraan kita ini gini teman-teman. Intinya memang yang terjadi sekarang di negara kita ini adalah sebuah pilihan sebenarnya. Satu pilihan bagaimana umat muslim itu harus dalam tanda kutip ya berpura-pura untuk mengikuti hukum yang dibuat oleh manusia. Padahal umat muslim diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti hukum yang dibuat Allah. Mungkin Mas Panani, mungkin tanggapan terakhirnya, silakan. Ya, menanggapi dari Pak Cakra ya, tadi yang Iya. dibilang bahwa umat Islam itu menimbulkan kericuan, menimbulkan konflik, dan terbelakang ya. Mungkin bisa dicontohkan untuk yang sekelas di Indonesia, di mana umat Islam yang mayoritas ini, saya rasa bisa menjaga persatuan dan kesatuan sampai saat ini. Ya, itu Oke, karena nanti- tidak melakukan ajaran agama Islam, Mas Panani. Ya Edis itu mungkin untuk itu nanti saya yang jawab. yang sudah saya jawab, yang yang sudah jawab. saya sampaikan tadi ya, karena di Indonesia kita itu umat Islam itu beradaptasi dengan budaya dan kearifan lokal ya. Jadi kita itu nggak serta-merta langsung menggasak atau mungkin berlaku ekstrim ya, seperti yang dilakukan saudara-saudara kita Muslim yang lain yang mereka fanatik itu, yang sedikit-sedikit mengharamkan, sedikit-sedikit mengkafirkan itu saya rasa tidak cocok memang di Indonesia. Bukannya karena munafik ataupun apa ya, karena bukan itu, karena Islam itu yang sudah punya dasar tadi yang rahmatan lil alamin. Jadi nggak sembarangan langsung pukul rata, nggak sembarangan. Oke, coba Mas Syair Bali coba tanggapi Bang. Syair Bali. Nanti saya akan jawab, Fanani. Jawaban saya akan sangat menyakitkan buat Fanani. Namun sebelumnya saya mau bicara dengan saudaraku Edis yang ganteng. Terima kasih Edis pakai The Star, itu The Star umat Hindu. Terima kasih kamu universal. Ya, terima kasih banget. Jadi begini Edis, saya tidak mau berat sebelah. Bahwasanya umat Kristen di Bali khususnya pun juga mengalami degradasi. Degradasi itu tuh misalnya memakai budaya lokal, misalnya seperti baju adat Bali untuk sembahyang ke gereja, memakai sesajen, juga memakai nama Tuhan umat Hindu di Bali, dijadikan Tuhannya umat Kristen. Ya semoga Edis bisa bicara. Saya tidak mau lebih lanjut membicarakan itu, karena dalam Bible berbahasa Bali itu mengatakan bahwa ya Bapak Yesus itu adalah Ide Sang Hyang Wibasa ya. Oke, saya tidak mau mempermasalahkan Oke, itu. ya, Yang silakan. penting Edis tahu. Yang penting Edis tahu itu yang terjadi. Tahu, saya tahu itu. Namun begini, Fanani, Ya, siap. penting saudaraku ketahui bahwa maaf beribu maaf, mungkin ini suatu pembelajaran bagi kita. Ya, intinya kalau saya menjadi Raden Patah, mungkin saya akan lebih biadab dari dia. Itu intinya. Ya, itu karena kesalahan Brawijaya V. Karena adanya Raden Patah dan para Sunan, itulah peradaban di Indonesia itu hancur. Saya setuju. Hancur. Hancur lebur. Iya. Ya, lu pertanyaan saya, setelah Muslim masuk, peradaban apa yang telah dibuat oleh Muslim di Tidak ada. Nusantara? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi begitu loh saudaraku ya. Jadi ayolah kita berbesar hati, ayolah kita menjadi pelangi yang indah, karena satu warna pelangi itu tidak ada, akan tidak dikatakan indah. Iya. Terima kasih Mbak Nani. Mohon Iya, ya. saya setuju banget. Begini Syair Bali. Masalahnya begini. Kalau kita merujuk kepada ajaran agama Islam, memang di dalam ajaran agama Islam itu seperti itu. Bahkan memberikan salam saja. MUI sudah mengeluarkan sebuah fatwa. Haram mengucapkan salam lintas agama. Bayangin. Jadi
Jadi kita ini munafik sebenarnya. Bukan saya yang munafik ya. Orang-orang Islam ini sekarang hidup dalam kemunafikan karena apa? Karena di satu sisi harus menuruti hukum yang dibuat di Indonesia, di satu sisi di masjid hukum Allah yang harus ditegakkan.